kembali bertemu dengan saya, Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Kenalkan, saya Dr. Erna Cipta, owner dari Klinik Herbal Kebun Kita. Thank you ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Hari ini kita agak kesiangan, setengah 11 baru maju. Tapi mudah-mudahan walaupun sebentar, banyak hal yang bisa saya sampaikan untuk kalian dan semoga bermanfaat. Terima kasih banget buat kehadiran kalian semua di sini. Thank you buat Wardah. Kemudian buat Raya, kemudian Sumari Motor, thank you ya buat kehadirannya Pak Supandri, Budiman, kemudian Muhammad Davis, Amin, Anha, Anma, Budiman. Oke, terima kasih buat kehadiran kalian semua yang sudah di sini. Semoga kalian semakin sehat dan semoga live ini semakin bermanfaat. Selamat siang Pak Budiman, thank you ya sudah hadir hari ini. Waktu kita semakin pendek karena mau sholat Jumat ya. Tapi semoga semakin bermanfaat untuk pertemuan-pertemuan kita. Bismillah, yang mau sholat Jumat nanti nggak apa-apa, tinggalkan aja. Dan nanti tetap kita akan diteruskan oleh tim saya. Mungkin nanti akan yang setelah sholat Jumat juga akan bisa selesai. Gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Semoga semuanya semakin sehat. Dan Pak Tri Prasetyo, terima kasih. Pak Ambu, Pak Anha, terima kasih sudah hadir. Teman-teman yang sudah hadir semua di sini untuk waktu kalian menemani saya pagi ini. Oh ya, kenalkan, saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Klinik Herbal Kebun Kita mendedikasikan untuk menangani pasien-pasien yang kronis, yang sudah shopping dokter, yang sudah kemana-mana pakai obat apa saja sudah tidak baik. Silakan bertemu dengan saya di live atau di Klinik Herbal Kebun Kita. Dan semoga dengan cara-cara alami, dengan meregenerasi selnya, pelan tapi pasti kalian bisa sehat kembali. Nah, teman-teman, Klinik Herbal Kebun Kita memberikan beberapa pelayanan. Salah satunya tentu konsultasi. Bisa by phone dan bisa juga langsung datang ke klinik. Yang kedua, treatment untuk kalian adalah treatment alami. Salah satunya menggunakan akupunktur, kemudian menggunakan tentu ramuan herbal, dan ada fasdu, ada bekam, ada hipnoterapi, dan jika dibutuhkan pun kita juga menyediakan suntik atau infus vitamin. Kita juga ada home care dan beberapa tempat untuk rawat inap, dan juga kita menyediakan pelayanan untuk tindakan-tindakan minor seperti sunat, operasi lipoma, dan operasi-operasi kecil lainnya. Dan kita juga memberikan perawatan luka diabetes, terutama yang tidak sembuh. Alhamdulillah di klinik kami, luka diabetes yang susah sembuh, pelan tapi pasti bisa membaik karena perpaduan obat-obat alami dan medis secara proporsional. Nah, teman-teman, semoga live ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua bahwa ternyata penyakit kronis itu bisa membaik. Dan kalau kalian mau bertanya, nggak usah tanya, boleh nggak dok bertanya? Boleh. Di sini memang silahkan untuk tanya jawab, bertanya apa saja, tetapi tentu solusinya dengan cara-cara alami. Dan semoga doakan kebun kita segera memiliki memiliki terapi hiperbarik. Itu juga salah satu terapi yang sangat bagus untuk terjadinya regenerasi sel yang lebih sempurna. Terapi hiperbarik adalah pemberian suplai oksigen murni ke dalam tubuh kita dengan tekanan tinggi sehingga oksigen ini tidak membutuhkan HB atau hemoglobin untuk mengikatnya, karena dia langsung diantar dengan tekanan tinggi itu masuk ke jaringan-jaringan tubuh, ke sel-sel tubuh untuk mengalami metabolisme. Nah, oke teman-teman, semoga kehadiran kalian semua di sini, semoga teman-teman, sebentar ya, ini agak mati nih lampunya. Ternyata lampunya agak soak guys, ada masalah dengan lampu. Sebentar ya, ini agak soak. Oke, terima kasih, silahkan tanya. Nanti akan aku jawab pertanyaan dari atas ke bawah secara berurutan. Dan oke, secara berurutan sambil menunggu pertanyaan kehadiran kalian yang lain, aku akan membacakan beberapa testimoni teman-teman kita ya. Testimoni teman-teman kita ini cukup bagus.
testimoninya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang yang berhubungan dengan kecemasan. Dok, kondisi asam kayaknya 80% Mbak. Alhamdulillah membaik. Yang kalau saya makan pedas saja tidak cocok, baru tuh aslamnya nggak enak. Ya, yang dianjurkan Bu Dokter kayak kemarin saya share di grup, berat badan sudah 78 nih, tadinya 74, selama saya konsumsi Terama naik drastis 78. Sudah mau 4 bulan minum Terama. Alhamdulillah kabar baik, aku sehat Mbak. Lumayan membaik Mbak Dian, mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ketiga ini. Barusan ada pesanan toples yang ketiga paket madu imun ya Mbak Dian. Waalaikumsalam Ibu Dokter, alhamdulillah membaik, hanya saja setiap bangun tidur ada sensasi cemas sehingga pusing selalu ada, namun saya selalu melawannya dengan zikir dan alhamdulillah cemas hilang. Waalaikumsalam, alhamdulillah sudah nggak ada cemas, cuma badan agak sakit. Alhamdulillah setelah 2 minggu lebih minum Terama, sedikit demi sedikit sudah berkurang. Yang tadinya saya rasakan cemas berlebih, pusing dan kelingan sudah berkurang. Bahkan pernah yang namanya takut ketemu orang sudah tidak lagi. Saya selalu ikuti anjuran pola makan dokter dan saya rutin minum Terama, serta merubah pola pikir selalu positif karena dingin sehat. Terima kasih. Untuk cemas 90% sudah bisa diatasi. Untuk pola makan tidak berubah, pagi jam 7-8, siang jam 11-12, sore jam 15-16, malam jam 18.30-19.30. Saya kalau kambuh itu cemasnya terlalu tinggi, tapi alhamdulillah sekarang cemas sudah hilang. Tuh banyak banget perkembangan tentang cemas ya. 3 bulan langsung hilang perih begahnya. Yang setahun ngilangi sensasi cemasnya yang rada susah hilang karena suka ada pikiran yang tak terduga. 3 bulan keliangan. Setelah kenal Terama 3 bulan berangsur membaik dan bisa mengendalikan cemas walaupun gak gampang Bun. Alhamdulillah cemasnya sisa 25% lagi Bu. Bu Dok, doakan segera membaik, cuma dada biasa masih agak berat padahal sebenarnya gak sesak, entahlah. Jadi pelan tapi pasti kecemasan pun bisa juga menurun, tetapi kalian tentu harus mengimbangi dengan usaha sendiri untuk menghilangkan kecemasan itu. Teman-teman, kita sudah memiliki series VT untuk tip atasi kecemasan. Silahkan klik profil saya, klik link linknya, dan silahkan ikuti tip untuk atasi kecemasan. Ini ada pertanyaan apa ya? Dokter, saya mendoskopi gastritis erosif. Apakah bisa sembuh pakai paket apa ya? Gastritis erosif itu artinya radang usus yang ada luka. Jadi bisa banget sembuh. Bisa banget sembuh. Gunakan 5 sekawan dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga aku keluarkan ya 5 sekawannya ya. Tunggu ya. Semoga live ini bisa bermanfaat ya dan kamu semakin sehat. Dan tentu setelah membeli 5 sekawan jangan lupa untuk share invoice-nya ke admin. Nanti setelah itu kalian akan dimasukkan ke grup. Sebelum masuk grup asam lambung, kalian akan aku masukkan dulu ke grup kelas untuk mendapatkan materi tata laksana tentang penyakitmu, juga tentang perkenalan dengan penyakitmu itu apa, sehingga kalian tidak perlu bingung asam lambung itu apa sih sebenarnya, karena itu hanya bahasa gaul. Apa sih bedanya dengan GERD, apa bedanya dengan gastritis, apa bedanya dengan LPR dan seterusnya. Jadi gitu ya. Nah, gunakan voucher-voucher ini Kak, kalau minta dikeluarkan boleh dipakai. Karena voucher ini harus saya keluarkan, dan ketika saya sedang live maka kalian bisa check out produk dan harganya lebih miring. Juga produk kita beberapa sudah ada di keranjang kuning. Cuma teman-teman siapa yang ingin mengikuti program saya mendedikasikan untuk kalian yang sudah parah. Bukan yang sekedar begah perih kembung. Kalau begah perih kembung menggunakan Terama saja bisa, dan itu biasanya diderita pada anak-anak yang umurnya 25 tahun ke bawah. Cukup kalian menggunakan Terama atau 3 sekawan. Tetapi untuk kalian yang sudah kronis, kemudian gejalanya tidak hanya perih begah kembung, tetapi sudah kelingan, sudah lemes, rambut rontok, anemia, pipis berbusa, nyeri sebelah kanan, itu aku sarankan gunakan 5 sekawan dan setelah itu ikut program 3 bulan bersama saya. Jadi kalau ingin ikut program 3 bulan bersama saya, gunakanlah 5 sekawan paket 1 bulan, 5 sekawan
Karena itu yang harus saya bimbing. Artinya memang penyakitmu sudah kronis. Kalau penyakitmu masih ringan, gunakan teramas saja atau gunakan 3 sekawan. Itu sudah cukup dan tidak perlu bimbingan langsung dengan saya. Banyak yang membaik. Asal kalian sudah tahu pola makan, yaitu jangan melanggar gaya hidup sehat. Apa itu gaya hidup sehat? Gaya hidup sehat banyak makan sayuran dan buah, stop instan, stop gorengan, kurangi karbo dan tinggi protein. Olahraga rutin setiap pagi 30 menit. Jalan kaki nggak usah yang berat-berat. Udah cukup itu saja. Oke teman-teman, aku nggak nyaranin banget kalau kalian sudah berat tapi hanya menggunakan teramah. Itu seperti membangun rumah yang rusaknya parah. Butuh bata, butuh semen, butuh pasir, butuh kapur, butuh air, yang dipakai cuma batanya doang. Itu hampir sayang banget, kayak buang-buang waktu, buang-buang biaya, buang-buang pikiran. Oleh karena itu, selain itu jelas tidak bisa ikut program saya. Sayang kan? Oleh karena itu, kalau kalian sudah tahu bahwa penyakitmu kronis, kamu harus punya niat untuk memperbaikinya. Silahkan ambil 5 sekawan, itu sudah yang murah meriah, itu pun paket 1 bulan. Dan keuntungan lain, kamu bisa ikut program 3 bulan bersama saya untuk saya bimbing. Oke teman-teman, untuk kehadirannya saya akan mulai jawab satu-satu pertanyaan kalian dari atas ke bawah. Jangan tanya berulang, karena kalau berulang nanti bisa diblokir live saya. Tapi saya akan menjawab dari atas ke bawah secara pelan-pelan. Cara pesannya di mana dok? Nanti ya, pelan-pelan ya. Yang jelas silahkan kalian cek di keranjang kuning, aku keluarkan dulu. Cuma kalau ingin ikut program saya, gunakan 5 sekawan. Dan itu untuk kalian yang sudah parah. Gejalanya bukan hanya perih, kembung, begah, sendawa, bukan hanya sekedar panas dada, tetapi sudah ke nyeri punggung, nyeri sebelah kanan, kesemutan, kebas, keliengan. Nah itu udah, dan lain-lain. Itu aku nggak sarankan banget hanya menggunakan 3 sekawan atau sekawan, tapi gunakanlah 5 sekawan. Apa itu 5 sekawan? 5 sekawan adalah aneka herbal, kemudian ditambah dengan garam magnesium, ditambah dengan madu imun yang terdiri dari aneka multistrand. Gunakan minyak zaitun dan gunakan bubuk cacing gitu guys. Oke ya. Nah, di mana kalian mau beli? Nih keranjang kuningnya aku keluarkan dulu. Silahkan gunakan keranjang kuning ini untuk check out 5 sekawan dan untuk ikut program 3 bulan bersama saya. Oke ya. Oke, Ibu, ini siapa ini? Bu Rahmu. Siapa ini? Rahmun atau siapa ya? Tadi sorry ya, kadang-kadang kecil banget jadi aku nggak bisa baca. Udah anu ya, sudah tahu ya, gunakan paket 5 sekawan semoga menjadi lebih baik ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Tambah untuk semua. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Yuk kita bahas dari atas ke bawah. Pertanyaanmu mulai aku bahas ya. Siang dok, siang Pak Budiman, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum dokter, selamat pagi Ibu Nover. Dok, cara mengobati air liur berlebih gimana dok? Pak Tondi, air liur berlebih, ini kayaknya pernah menanya juga ya Pak Tondi. Bapak punya asam lambung kronis gak? Kalau punya asam lambung kronis, air liur berlebihmu itu, asam lambung kronis itu sembuhkan, maka air liurnya akan membaik. Jadi air liur berlebih itu bisa karena asam lambung kronis. Tetapi jika tidak ada asam lambungnya, maka bisa dipastikan kemungkinan kamu terlalu banyak mengkonsumsi natrium. Ketika natrium kamu konsumsi entah dari makanan yang asin-asin, dari garam berlebih, kemudian dari makanan instan, ini penting banget, minuman instan, maka dia akan mengeluarkan cairan dari sel-selnya, dari intrasel menuju ekstrasel, dan menyebabkan air liurmu menjadi berlebihan. Jadi kira-kira itu ya Pak. Kalau yang saya sebutkan tidak ada, berarti akupunktur. Silahkan akupunktur di daerah terdekat. Semoga air liurmu yang berlebihan tanpa sebab tadi bisa segera membaik. Aku kena radang mata.
itu bisa sembuh nggak ya? Bisa dong, semua peradangan bisa sembuh asal bisa menemukan pengobatan yang pas. Jadi nggak perlu khawatir. Dok, kalau asam lambung itu sudah 1,5 tahun masih ada sensasi kelingan, sesek, sakit punggung terus. Ibu Eka itu jelas belum sembuh. Gunakan 5 sekawan, sudah saya share tuh keranjang kuning, silahkan klik dan setelah itu ikut program 3 bulan bersama saya. Semoga nanti lebih baik, asal disiplin ya. Itu gimana ya dok? Apakah bahaya? Apanya ya bu? Herdi bisa bantu aku baca nggak ya? Yang dari Shopee, coba dibantu dibaca. Oke dok, kalau asam lambung itu udah 1,5 tahun masih ada sensasi kelingan, sesek, sakit. Oke, itu masih asam lambung kronis. Silakan ibu ikut gabung 3 bulan bersama saya. Tentu check out dulu 5 sekawan dan nanti program ibu akan saya pantau berikut perkembangannya di grup. Dok, saya erosif di korpus dengan pyloric gaping. Itu gimana ya dok? Apakah bahaya? Pyloric apa? Gaping. Gap bilang. Gaping. Gaping maksudnya. Itu dia sih gaping, gap kayak ada gap. Apakah itu berbahaya? Berbahaya bu. Coba ibu nanti saya tuntun kalau menggunakan 5 sekawan. Nanti akan saya atur cara minum teramahnya, bukan madu imunnya, karena madu imun itu isinya probiotik. Dia merupakan predator untuk H. pylori-nya. Dan ibu nanti Ibu nanti tentu dengan program yang saya berikan, semoga tidak perlu eradikasi pylorus. Gitu ya. Oh, pyloric gaping. Oh, oke. Coba ibu nanti kalau udah masuk grup akan saya bahas ya. Oke, nanti akan saya bahas dan nanti kita lihat perkembangannya menggunakan 5 sekawan dan saya harus melihat riwayatnya juga. Nanti dari situ selain 5 sekawan biasanya ada program tambahan untuk beberapa yang sudah lebih. Dalam tanda kalau saya bilang parah juga belum tentu parah kan. Saya takut sebetulnya bukan masalah parah ya, tapi dengan gejala yang lebih kompleks. Nah, nanti untuk gejala yang lebih kompleks nanti baru nanti saya akan berikan beberapa program yang sesuai. Herdi, ya. Sini sebentar. Iya. Oke. Kalau saya kok mual terus dok sama dada berat, makan nggak makan mual. Ini artinya ada gangguan asam lambung. Silahkan gunakan 5 sekawan, nanti ikut program 3 bulan bersama saya. Kamu boleh coba dulu, 3 sekawan juga boleh, tetapi tentu tidak bisa masuk program saya. Tetapi kalau gejalanya ringan, 3 bulan, ringan itu bukan berarti kalian tidak sakit ya. Asam lambung itu memang gas dispepsia aja sudah membuat kalian bisa menderita kan. Kalau ringan bukan berarti kalian nggak menderita loh. Aku aku sangat berempati dengan gejala yang kalian rasakan. Ringan ini dalam standar medis ya maksudnya ya. Level ringan ini dalam standar medis walaupun itu sangat membuatmu susah. Aku memahami itu. Jadi kalau gunakan 3 sekawan silahkan, tetapi untuk yang sebatas nyeri di lambung. Tetapi kalau sudah lama kemudian ada nyeri tambahan sebelah kanan sampai ke punggung itu sangat tidak cocok kalau menggunakan 3 sekawan. Sebaiknya 5 sekawan dan akan ikut program 3 bulan bersama saya karena akan saya pantau. Beberapa pasien kita gejala lambung itu sudah membaik. Bahkan gejala radang ususnya membaik. Yang paling susah nyeri sakit pada punggung. Itu 1, 2, 3, 4, 5 ada. Perut enakan, tidak keliengan, gejala radang usus membaik. Tapi punggung sakit itu lama banget. Dan itu saya berikan beberapa terapi termasuk dengan akupunktur dan hasilnya lebih baik. Oleh karena itu, share ke grup boleh. Oleh karena itu teman-teman, share ke oleh. Oleh karena itu teman-teman mohon untuk kalian yang mengalami gejala-gejala sudah kronis, jangan gunakan Terama saja atau 3 sekawan, tapi gunakan 5 sekawan supaya target kita 1 bulan baik 3 bulan tuntas selesai. Oke, gitu ya. Untuk penanganan anak tidak punya sumsum bagaimana dok? Ibu, saya tidak bisa memutuskan sekarang, tetapi tentu saya harus lihat riwayatnya dulu.
kenapa sampai tidak punya sumsum? Apakah itu termasuk keganasan atau karena genetika? Ini loh, nanti dijawab. Nah, itu nanti Tidak sumsum. Oke. Halo Ibu, siapa? Rahmuna. Erosif korpus itu maksudnya, jadi lambung itu ada bagian korpus, ada bagian antrum, ada bagian apa namanya? Bagian ujung itu namanya apa? Pilorus. Ya, pilorus. Pilorus, antrum, korpus. Korpus itu bagian badannya. Erosifnya itu di bagian itu, Bu. Jadi nggak masalah kok, ini sama. Sama aja, itu hanya istilah tempat sakitnya di mana. Sebetulnya nggak masalah. Itu tetap ada lecet di lambung. Erosif itu grade-nya ada A, B, C, D, gitu kan? Dan pilorus itu kan dekat dengan daerah pilorus itu dekat dengan apa namanya? Dekat dengan usus kecil. Kalau korpus atasnya. Jadi sebetulnya itu masih satu wilayah di lambung, tapi letak sakitnya, lukanya di mana? Nah, tetap sama Bu, jalan keluarnya gunakan 5 sekawan, fokus supaya lecetnya segera sembuh dan pelan dan pasti insya Allah membaik. Nah teman-teman, kalau sudah ada erosif begini, aku sarankan pakai 5 sekawan. Kenapa? Di 5 sekawan itu ada bubuk cacing. Bubuk cacing ini cepat banget untuk mengobati semacam sariawan. Jadi kalau erosif itu kan luka seperti sariawan, tapi letaknya di mana? Di dalam usus. Nah, di dalam lambung. Oleh karena itu untuk menyembuhkan kalian bisa gunakan dengan bubuk cacing. Jadi kalau untuk yang sudah parah, aku nggak berharap banget kalian tetap menggunakan. Saya mau coba ya dok menggunakan Therama. Saya nggak sarankan. Itu kayak buang-buang waktu, buang-buang kesempatan. Karena kalau hanya menggunakan Therama sudah pasti nggak bisa ikut program 3 bulan bersama saya. Karena kalau kalian ingin coba-coba, coba dulu 1 bulan. Logisnya begitu. Mengapa saya tidak pernah bikin ramuan untuk harian? Nggak ada. Kalau mau menggunakan ramuan saya minimal 1 bulan. Mau uji coba, monggo uji coba. Tapi kalau kalian punya niat saya ingin sembuh, itu jauh lebih baik. Karena niat itu yang buat kita akan sembuh atau tidak. Kalau kalian masih ragu-ragu, mendingan tidak usah gunakan herbal lain. Kalau herbal lain tetap belum ada perbaikan, silahkan baru bergabung dengan saya. Tapi bukan untuk coba-coba lagi. Sudah yakin dan dimulai dengan 1 paket dulu 1 bulan. Jadi kalau di tempat kami itu nggak ada ramuan untuk berapa hari. Adanya 1 bulan. Karena untuk penyakit degeneratif, membangun suatu rumah tidak bisa dimulai dengan hanya beberapa hari. Gunakanlah 1 bulan baru reaksi itu akan timbul. Jadi kontinuitas untuk satu program itu sangat mempengaruhi kesembuhan kita. Nah, baru kelihatan hasilnya. Nggak mungkin orang ingin memperbaiki tubuh, karena ini untuk program regenerasi ya, bukan menyembuhkan. Kalau dari dokter dikasih resep 5 tablet itu membaik, itu sah-sah saja karena itu obat. Ini membangun tubuh. Tidak mungkin Anda uji coba hanya untuk 5 hari, nggak bakalan ada hasil. Sehingga kalau memang niatnya mau uji coba dulu ke produk-produk lain. Kalau tidak ada perubahan, silahkan kembali ke kita, tapi gunakan paket minimal 1 bulan. Gitu ya. Kalau kondisi nggak punya sumsum nggak ada. Terus? Ada juga kerusakan ataupun berkurang. Nah, kalau penanganannya biasanya donor sumsum tulang belakang, tapi itu kan kondisinya sesuai medis. Sudah berat banget ya. Itu nanti harus ada proses pemeriksaan lebih lanjut supaya bisa untuk kalau entah di donor atau harus gimana. Kalau sumsum dia memang agak susah. Genetik ya. Bisa jadi genetik, bisa jadi karena ada cedera, ataupun ya kelainan, cedera ataupun ya kerusakan. Oh iya, oke. Oke, jadi untuk tadi begitu ya. Terus apa? Kalau kondisi yang dia nggak punya nggak ada. Oh iya. Jadi Pak Agung Budi untuk anaknya yang terkena sumsum itu memang sudah terlalu kompleks. Tapi kalau Bapak mau konsultasi dengan saya, nanti kalau saya udah tahu ceritanya sebelumnya kenapa, atau ini kelainan genetik, atau karena infeksi, atau karena keganasan, tentu menjadi
ceritanya menjadi beda-beda. Outputnya sama, tidak punya sumsum, tapi yang menyebabkan berbeda tentu solusinya juga berbeda. Jadi silakan Pak, kalau mau konsultasi dulu boleh, biar kita pikirkan jalan keluarnya. Glaukoma kok nggak bisa sembuh ya dok? Udah diobatin dengan segala cara. Ibu pernah mencoba akupunktur nggak? Ibu mau mencoba akupunktur di tempat saya, silahkan. Karena glaukoma pernah saya obati dan membaik. Kalau glaukoma saya sarankan yang terbaik memang gunakan akupunktur. Untuk penanganan anak, oke ya. Dokter, saya ada benjolan di payudara. Benjolan di payudara kalau bisa digerakkan, bulat, licin, bisa digerakkan, itu namanya FAM. Dan itu cukup ringan. Assalamualaikum, selamat siang dok. Selamat siang. Dok, nyeri sebelah kanan terus ususnya ada rasa cekit-cekit. Dok, nyeri sebelah kanan terus ususnya. Iya, Bu Ili, itu namanya sudah gejala radang usus. Jadi silakan gunakan di Mas Kawan dan bergabung dengan program 3 bulan bersama saya. Semoga segera membaik, gitu ya. Ini sudah gejala radang usus ya, Bu Ili ya. Ibu Ili Nizam Maher. Itu. Oke, untuk erosif korpus itu udah paham ya Bu ya. Dok, saya ada sakit lambung terus pernah operasi bantu empedu. Dok, saya ada sakit lambung terus pernah operasi bantu empedu. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, pertanyaan saya di atas bisa dijawab? Pak Agung Budi tadi sudah saya jawab ya. Silakan konsultasi karena itu sudah sangat spesialistik. Harus dicari tahu penyebabnya. Apakah genetika, apakah karena infeksi atau karena keganasan atau karena cedera, itu semuanya bisa. Dan dari penyebabnya itu maka kita akan menemukan solusinya. Dok, mengobati miom gimana ya selain operasi? Bisa gunakan herbal kami. Silahkan menuju ke ramuan atau chat admin atau chat pesan atau chat inbox. Gunakan ramuan kami. Ramuan ini alhamdulillah cukup banyak membantu. Bahkan menggunakan 5 sekawan aja miomnya bisa mengecil. Nanti kita carikan testimoninya ya, karena testimoni kita banyak banget dan sudah bercampur tentunya ya. Dan teman-teman, kalau kamu pengen mandiri, coba gunakan segenggam kunyit putih, segenggam temulawak, dan mengkudu. Direbus dengan 1 liter air diminum. Semoga ini bisa membuat miommu mengecil. Dok, asam apa sakit? Dok, asam lambung apakah sakitnya menjalar sampai pinggang belakang dan pinggang kiri? Bisa. Bisa banget, dan ini biasanya kalau sudah sampai ke gejala radang usus biasanya akan menjalar ke pinggang. Saya sering sakit kepala belakang dok. Bapak coba penyebabnya apa aja tuh? Ada aneurisma, ini hanya bisa dicek lewat CT scan ya kalau aneurisma. Ada toksoplasma, itu juga bisa, harus dicek laboratoriumnya. Ada hipertensi, ada kolesterol tinggi, itu sangat-sangat berpengaruh. Atau bapak punya penyakit kronis lainnya, asam lambung kronis, itu juga menyebabkan sakit kepala. Semua penyakit kronis akan menyebabkan sakit kepala. Jadi harus dicari dulu penyebabnya apa, maka solusinya berdasarkan penyebabnya. Ibu Sulistiani, terima kasih sudah hadir. Ibu Sari, terima kasih sudah hadir. Mamanya Kiki, assalamualaikum, selamat siang dok. Selamat siang, mamanya Kiki sudah lebih sehat sekarang. Mamanya Kiki ikut program kita nggak ya? Saya agak lupa. Pak Priswandi Norianto, terima kasih sudah hadir. Itu yang Malaysia, Bu Rima. Oh, Mama Kiki yang dari Malaysia, gimana kondisi sekarang? Udah lebih baik, Man? Semoga lebih sehat ya. Oke, assalamualaikum Bu. Anak saya sering sakit perut. Anak yang sering sakit perut bisa terjadi karena gangguan lambung. Biasanya masih ringan, tetapi kalau dibiarkan bisa berlanjut menjadi infeksi yang serius. Biasanya ini anak-anak yang suka jajan, betul tidak Bu? Suka minumannya minuman instan, jajan. Makanannya makanan instan, jajan lagi, Indomie, sorry nggak menyebutkan mie instan atau makanan-makanan lain, pokoknya jajan. Dan ini sangat menimbulkan resiko, memberikan resiko tinggi untuk terjadinya infeksi saluran cerna bagian atas, artinya lambung ke atas. Aku ISK dok pipis terus sama pinggang sakit banget. Ibu Risa, kalau begini memang harus dibarengi obat herbal. Anda bisa ambil sambiloto, kemudian ambil daun salam, kemudian gunakan akar alang-alang masing-masing segenggam direbus dalam 1 liter air, diminum sehari, dan gaya hidup sehat terus dirubah. Atau Anda juga bisa ikut program 3 bulan bersama saya, tentu harus menggunakan ramuan saya jika resep yang saya berikan tadi belum ada hasilnya.
Sampai ini umurku 53 tahun tapi nggak pernah suntik ataupun berubah bunda. Alhamdulillah hebat, pasti melakukan kehidupan sehat ya. Salam dokter, selamat siang, assalamualaikum, selamat pagi dokter, selamat pagi. Cara pesannya di mana dok? 3 sekawan, silahkan klik di keranjang kuning, ada 3 sekawan. Tapi kalau ingin ikut program 3 bulan bersama saya, gunakanlah 5 sekawan. Karena 3 sekawan itu hanya untuk 10 hari. 3 produk, 3 komponen dalam 1 kemasan, tapi hanya untuk 10 hari. Kalau 5 sekawan, 5 produk dalam 1 kemasan, tetapi untuk digunakan dalam 1 bulan. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Kak, sakit perut kanan bawah, kenapa kadang sakitnya sampai ke pinggul dan bahu bahagi? Betul banget. Ini gejala radang usus toko bujang berkah. Kayaknya bapak ketemu saya sudah bukan sekali ini ya, dulu juga pernah kan. Pak, toko bujang berkah, kalau sudah radang usus, ini kelanjutannya bisa menyebabkan autoimun, bisa menyebabkan infeksi atau peradangan pada organ lain, pada hati menjadi hepatitis, pada ISK, pada saluran kemih menjadi ISK biasanya. Kemudian pada kalau bapak Anda seorang perempuan bisa menyebabkan gangguan haid karena peradangan pada rahimnya. Jadi saran saya Pak, ikut aja program 3 bulan bersama saya, gunakan 5 sekawan, nanti akan saya bimbing dan harus sabar. Tapi target kita adalah Bapak harus tuntas. Oleh karena itu butuh kerjasama yang baik. Kalian jangan sakit diem-diem. Kalau diem-diem nggak bisa. Ngomong apa yang dirasakan dan itu program bisa berubah-ubah tergantung respon tubuh kalian, kondisi tubuh kalian gitu. Dok, kalau lagi hamil apa boleh minum akar alang-alang? Boleh banget, tidak masalah. Semua herbal sebetulnya aman untuk orang ibu hamil, tentu dalam jumlah yang tidak berlebihan. Saya lebih suka menangani orang hamil, saya sendiri hamil ya, kalau orang hamil lagi sakit daripada menggunakan obat-obatan, lebih baik menggunakan herbal yang ada. Mual-mual, gunakan apa? Gunakan kencur, ngunyah-ngunyah kencur. Atau parut sedikit aja jahe tempel di pusar, sedikit aja jahe diparut tempelkan di pusar. Itu mual-mualmu akan hilang loh. Coba aja, jangan banyak-banyak, dikit aja. Oke, untuk ibu ini silahkan ya, gunakan 5 sekawan. Ini ada voucher yang bisa dipakai, udah saya keluarkan. Setelah itu silahkan bergabung dengan program 3 bulan bersama saya. Persis seperti yang saya alami dok. Apa itu? Itu obat buat apa? Apa ya? Ini 5 sekawan. Oke, nanti akan diterangkan oleh Mas Heri. Apa itu 5 sekawan? Jadi 5 sekawan itu ada toples, 3 toples terama. Terama itu isinya aneka herbal. Kemudian ada madu probiotik. Namanya madu imun, ini mengandung probiotik multistrain. Ada garam magnesium, ini untuk menyuplai elektrolit. Kemudian ada minyak zaitun. Kemudian ada lagi yang namanya ini bubuk cacing. Bubuk cacing ini isinya kolagen, peptida yang sangat bagus untuk membangun jaringan-jaringan baru. Dan ini cacing laut, bukan cacing darat. Cacing laut. Jadi kualitas proteinnya lebih tinggi, lebih bagus. Untuk apa? Itu untuk mengatasi asam lambung kronis dan penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, hipotensi, kemudian diare, kemudian hipokalemia, hipomagnesia, rambut rontok, anemia, itu juga badan lemas itu juga akan membaik seiring dengan membaiknya saluran cerna yang dibangun gitu. Dok, yang saya alami sekarang lambung saya sudah akut parah, udah sampai ke batuk, asal batuk perut kiri saya. Kalau sudah sampai ke batuk, berarti sudah nyasar sampai ke laring. Jadilah LPR, laryngopharyngeal reflux. Laryngopharyngeal reflux, perbatasan antara tenggorokan, kerongkongan, dan rongga hidung. Itu ada namanya ruangan namanya laryngopharyngeal reflux. Kalau asam lambung sudah nyasar ke sana, maka dia akan mudah menstimulasi terjadinya batuk-batuk. Dan lama-lama kalau dibiarkan bisa terjadi efusi pleura. Ini ada pasien saya sampai efusi pleura gara-gara asam lambung. Bahkan ada yang bronkitis gara-gara asam lambung. Batuk-batuk terus merangsang keluarnya imun
dan menyebabkan peradangan. Dan kalau itu jangka panjang, maka ketika difoto RO torak, maka penampakannya, corakan paru-paru adalah corakan paru-paru bronkitis. Padahal penyebabnya karena itu. Dan itu ada beberapa pasien saya seperti itu. Fakta. Saya mungkin kalau pasien saya nggak ribuan, saya nggak menyangka itu bisa terjadi loh guys. Tapi memang itu bisa terjadi dan sudah ada risetnya. Dok, nyeri sebelah kanan terus ususnya. Oh, tadi sudah ya. Baik. Dok, ibu hamil boleh konsumsi 5 sekawan? Boleh. Nanti akan kita pandu. Ada beberapa teman-teman kita yang hamil dan itu akan jauh lebih baik daripada kalian terus-menerus minum Lanso dan teman-teman. Kadang-kadang kalau saya berikan dosis untuk ibu hamil itu tidak bisa saya paksa, tergantung respon tubuhmu. Kalau sudah hamil tua itu lebih enak, tapi kalau masih 3 bulan ke bawah saya harus lebih hati-hati. Makanya semuanya ada pantauan saya, ada bimbingan saya. Dan beberapa teman-teman kita yang tadinya tidak bisa hamil sampai 9 bulan, sampai 9 tahun, sampai beberapa tahun akhirnya bisa hamil. Alhamdulillah. Efek dari Teramah dan kawan-kawan itu banyak sekali karena memang fungsinya untuk meregenerasi sel. Jadi plus-plusnya banyak. Boleh kalian buktikan sendiri. Nanti akan saya bacakan beberapa testimoni teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Dan jangan lupa like, follow, share, komen, tap-tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Perut bawah kiri saya kayak ketarik asal batuk dok. Batuk ngekel banget. Ibu, kalau batuknya ngakal banget karena asam lambung kronis, memang itu yang harus diperbaiki. Dan saya punya beberapa temen, asam lambung menyebabkan batuk kronis. Dan itu benar adanya. Jadi perbaiki segera Bu asam lambungnya. Gunakan 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Saya pernah dirawat beberapa kali dan divonis gastritis akut. Sudah sembuh tapi masih sering kambuh. Ibu, berarti belum sembuh kalau sering kambuh. Kalau kalian sudah sembuh itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Itu artinya sembuh asal hidup kalian tidak ngacau banget ya. Kemarin ada beberapa teman kita yang sudah lulus dari grup 1 tahun kembali lagi, tapi tidak separah dulu. Karena apa? Ketika kemarin Desember ada Natal, ada tahun baru, makannya benar-benar tidak terkontrol, semuanya serba cake, biskuit, nastar yang enak-enak. Dan itu betul-betul sudah keterlaluan, sampai betul-betul lupa dengan gaya hidup sehat. Dan ya wajar lah, namanya pernah sakit maka ambruk lagi. Iya, makanya untuk teman-teman yang sudah lulus dari grup, tetap jaga diri. Boleh makan icip-icip karena itu nggak akan berpengaruh ke tubuh kalian lagi, tetapi dalam batas yang wajar, jangan berlebihan. Saya di rumah selalu ada cake, hampir selalu ada cake. Entah itu lapis Surabaya, entah itu lapis legit, semacam itu. Tetapi apakah terus saya makan satu itu habis seloyang gitu? Ya enggak lah, sepotong. Saya bisa mengukur dari satu loyang itu bisa 1 minggu. Bisa lama saya taruh kulkas. Karena apa? Ya saya cukup 1 potong. Karena kalau lebih, wah jangan dikira. Jangan-jangan saya tidak bisa duduk bersila. Mudah kesemutan. Karena kolesterol naik. Nah itu dia. Artinya diri kita sendiri harus bisa mengukur walaupun kita makan sepotong-sepotong nggak bermasalah karena kita sudah sehat, tetapi juga nggak boleh berlebihan gitu ya. Paket 5 sekawan untuk berapa lama dok? 1 bulan Ibu Eka. Jadi paket 5 sekawan itu untuk 1 bulan. Kalau 3 sekawan itu untuk 10 hari. Kalau 5 sekawan itu untuk 1 bulan. Tapi kenapa ya dok kalau ditetesin obat mata kayak ada yang ganjel terus agak nusuk gitu, tidak apa-apa. Saya nggak takut ada apa-apa. Ibu coba periksa ke dokter terdekat. Semoga ibu tidak ada masalah dan segera sehat kembali. Jika sudah menggunakan beberapa obat tetes mata tidak baik, silakan gunakan obat tetes mata saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, sesak napas kalau tidur malam kenapa dok? Bisa alergi? Bisa alergi, bisa karena asam lambung reflaks yang menyebabkan stimulasi keluarnya dahak dan menimbulkan sesak nafas. Jadi kalau tengah malam itu memang akan terjadi secara fisiologis keluarnya asam lambung berlebihan. Berlebihan pada orang penderita asam lambung, pada orang normal keluar tapi tidak berlebihan. Nah, keluarnya asam lambung berlebihan ini, hipersekresi ini menyebabkan stimulasi nervus vagus, stimulasi keluarnya gas dan itu bisa menyebabkan sesak nafas. Pagi dok, pagi. Kakak perut bawah rasa besar apa bengkak enggak?
Dok, konsul ya, selamat pagi jelang siang dok. Kalau makan pagi kebanyakan suka pusing dan ngantuk. Ya, berarti nggak boleh makan banyak kan? Banyakin aja makan sayur dan buah dulu. Nggak usah makan yang berat-berat. 1 paket 5 sekawan untuk berapa hari dok? Untuk 30 hari, 1 bulan. Herdi, udah ada tulisannya 1 bulan kan Her? Coba dibaca di keranjang kuning, ada tulisannya paket 1 bulan, itu 1 bulan. Saya radang seni dok. Solusinya 1, gunakan temu kunci segenggam, gunakan lengkuas secukupnya, gunakan daun salam 1 genggam direbus dalam 1 liter air, diminum untuk 1 hari, dan gaya hidup harus dirubah. Saya hamil 8 bulan, aman bu, apalagi lah hamil 8 bulan ya, yang agak hati-hati trimester pertama, tapi kalau udah 8 bulan bisa. Silakan bu, gunakan 5 sekawan, nanti saya ikutkan 1 grup, ada temen, nanti biar 1 grup ibu hamil saya kumpulkan aja, untuk menjadi 1 grup, sehingga kalian bisa untuk saling konsultasi, tukar pikiran. Pak radang sendi selama ini di akupunktur sudah tepatkah? Tepat banget, dan itu biasanya juga akan membaik. Ditambah dengan ramuan yang saya share tadi akan lebih baik lagi. Kepala pusing, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala pusing bagian kiri rada nyeri serut-serut, lalu badan goyang, mau jatuh, takut, dan trauma. Padahal nggak, asma bisa nggak? Bisa. Apakah sakit-sakit punggung sampai ke lengan ini juga dari asam lambung? Yes. Kalau Anda menderita asam lambung, iya. Punggung bahkan sampai ke pinggul, sampai ke paha, itu bisa banget loh. Apalagi kalau sudah terkena gejala radang usus, bisa banget. Bu, saya sudah CO ya. Kalau sudah CO jangan lupa sharekan invoice pembelian ke admin untuk masuk ke dalam grup program 3 bulan bersama saya. Tapi pastikan gunakan 5 sekawan paket 1 bulan. Jangan 3 sekawan, jangan untuk yang apalagi Meteramah. Karena itu saya dedikasikan untuk sakit herbal yang sebatas lambung dan ringan. Maksudnya masih akut, bukan sampai gejalanya sudah kemana-mana. Gitu ya. Dan memang kalau udah masih akut nggak perlu bimbingan saya. Tapi kalau kalian menggunakan 5 sekawan, artinya memang sudah penyakitnya sudah advance dan perlu bimbingan saya, maka silahkan masuk ke grup 3 bulan bersama saya supaya tuntas. Target kita 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Bu, saya yang di Shopee tadi kok mati live-nya di Shopee bu? Enggak, hidup itu bu, nih nyala. Mati ya? Nyala loh bu, saya masih, itu saya keluarkan terus voucher-vouchernya biar bisa dipakai. Nanti kalau ibu mau CO, vouchernya diklik ya, dipakai lumayan, dapat harga miring. Harga miring, dan kalau mau di keranjang kuning juga lumayan. Keranjang kuning juga ada harga miring kan, Ed? Di keranjang kuning dapat harga miring nggak dari TikTok? Tergantung kalau dia punya voucher. Hah? Kalau voucher dia punya voucher. Oh, tergantung orangnya ya? Ya, tergantung akun. Oh, tergantung akunnya, oke. Coba cek dulu juga di keranjang kuning juga ada. Terima kasih ya. Assalamualaikum dok, kalau home care di tempat dokter berapa ya? Pak Andi Reski, coba hubungi admin, nanti tanya admin akan kita share untuk biayanya. Ini untuk sakit apa Pak Andi Reski? Anita Ita, perut sering perih dokter. Oke, kalau sering perut perih gunakan 3 sekawan cukup bagus. Tapi kalau perih biasanya ada lecet. Kalau udah ada lecet saya sarankan gunakan yang ada madu imunnya. Gunakan aja 5 sekawan karena itu juga program 3 bulan. Paket 1 bulan, jadi jatuhnya lebih hemat harganya. Silakan gunakan paket 5 sekawan dan tidak perlu tambah-tambah lagi. Biasanya nanti setelah membaik kalian cukup di bulan kedua menggunakan 3 sekawan. Bulan ketiga bisa gunakan hanya 1 saja, Teramah saja. Dan maintenance teman-teman kita suka menggunakan hanya Teramah atau madu imun saja. Bu, saya yang di Shopee tadi udah saya CO, tapi belum dengar penjelasan ibu yang erosif corpus pyloric capping. Jadi gini bu, erosif corpus itu letaknya di corpus. Corpus itu letaknya di dekat antrum. Corpus itu artinya badannya lambung yang gede itu loh bu. Badannya lambung itu gede, itu kan namanya corpus. Area corpus itu di situ. Nah, pylorus itu letaknya perbatasan antara usus halus dengan ujung lambung. Jadi letak erosifnya tuh di situ bu, antara pylorus
dan antara korpus, perbatasan antara pilorus dan korpus, disitulah luka ibu. Kalau tidak segera diperbaiki, luka ini bisa merembet sampai nanti menyebabkan pembengkakan pilorus. Kalau pilorusnya sudah bengkak, sudah meradang, ini masih di perbatasannya kan. Kalau pilorusnya sudah bengkak, nanti merembet-pepet ke duodenum. Jadi segera disembuhkan supaya tidak jalar ke usus. Karena kalau sudah jalar ke usus, ceritanya biasanya lebih panjang lagi. Teman-teman pernah dengar nggak ada obat radang usus yang harganya sekali suntik 76 juta? Ada yang pernah dengar? Ada. Dan itu terjadi pada pasien saya karena itu menggunakan obat yang paling mutakhir. Beliau menggunakan obat yang isinya adalah antibody. Keren banget ya. Itu memang obat mahal banget. Apakah membaik? Membaik, setelah itu kambuh lagi. Membaik, setelah itu kambuh lagi. Dan ini pasien saya, Ibu Mary, mudah-mudahan beliau hadir di sini dan saya izin ya untuk menceritakan kasusnya. Ibu Mary juga seorang penderita asam lambung radang usus yang sangat-sangat parah. Sudah tidak punya usus buntu, pernah operasi batu ginjal, jadi ginjal pun sudah melemah. Kalau pipis pasti ada yang ganjel, tidak tuntas dan berbusa. Haid juga sudah tidak teratur, pernah operasi miom atau kista gitu. Terus hatinya juga sudah melemah. Usus jelas karena memang radang usus. Melilit itu setiap hari perutnya, melilit. Diare sehari lebih dari 10 kali. Yang 10 itu malam hari. Itu pasti sampai gak bisa tidur lagi. Keluarnya ngocor. Sekarang kondisinya lemes di kaki. Jadi tiba-tiba bisa lemes. Kondisinya sekarang diare sudah 2 kali dan sudah mulai mengental. Kemudian apalagi? Diarenya sudah 2 kali dan mulai mengental. Melilit sudah banyak berkurang, sedikit, tinggal sedikit, nggak terus-menerus. Dan sudah bisa tidur enak. Kemudian sudah tidak vertigo. Kalaupun ada, nggak banyak kayak dulu, nggak separah dulu vertigonya. Kemudian pipis mulai lancar. Kemudian yang sekarang dirasakan adalah kaki suka lemas tiba-tiba. Saya udah curiga autoimun, tapi tadi pagi mengabarkan tidak, negatif, alhamdulillah. Tapi sebetulnya sudah mengarah ke sana. Memang kita perbaiki semua kan. Dan sampai ke tahap ini itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 2-3 bulan baru sampai ke tahap pengurangan diare. Masih 50% membaik. 3-4 bulan kalau nggak salah ya. Bu Mary itu angkatan berapa ya? Kalau nggak salah 3-4 bulan. Ya betul, 3-4 bulan lah. Ini masuk ke bulan keempat. Itu baru masuk bulan ke-3-4 ya. Itu baru 50% membaik. Betapa pelannya perubahan itu. Beda banget loh kalau kalian cuma terkena asam lambung walaupun tulisannya gastritis erosif corpus pilorus gaping. Kayaknya tulisannya keren panjang ya. Itu tuh masuk ke asam lambung biasa. Nyeri yes, sakitnya sampai guling kuping iya. Tetapi sebetulnya itu mudah disembuhkan. Seperti GERD, LPR, NORD. Namanya aneh-aneh kan? Tapi itu jauh lebih mudah disembuhkan daripada kalau sudah kena usus. 1 bulan biasanya gejala-gejala orang-orang terkena asam lambung, entah itu LPR, gastritis erosif, bahkan sudah ada yang esofagitis erosif, grade C. Itu dalam 1 bulan membaik loh ke grade A. Jadi teman-teman, selama masih di bagian lambung ke atas dan belum kanker itu lebih mudah. Tapi kalau udah perut pusar ke bawah itu agak lebih lama. Tadi obat yang 76 juta disuntikkan, suntiknya ke perut. Itu lukanya kecil banget. Lukanya itu di ilium. Ilium itu berbatasan dengan usus buntu. Tahu nggak kalau pas sakit terjadi apa? Muntah-muntah. Nyeri, panas, muntah-muntah. Obatnya 76 juta sekali suntik. Harusnya berapa kali? 4 kali. 1 bulan 4 kali. Aduh, aku sudah nggak bisa bayangin. Ya itu obat dengan teknologi canggih ya. Setelah obatnya bagus beberapa hari terasa lagi. Jadi begitulah guys, sayangilah tubuhmu. Sehingga kalau kamu hanya asam lambung masih sebatas perut ke atas yang sakit belum sampai ke bawah, alhamdulillah, insya Allah bisa lebih cepat disembuhkan. Dok, kalau perut bagian tengah sampai ulu hati terasa begah, biasa sendawa, terus perut kiri bawah.
Dok, kalau perut bagian tengah sampai ulu hati terasa bekah. Dok, kalau perut bagian tengah sampai ulu hati terasa bekah biasa saja, terus perut kiri bawah. Yes, itu masih gejala asam lambung. Perut kiri biasa sakit dok, yang dekat tulang pinggang itu. Kira-kira apa? Asam lambung. Dan ini rata-rata begini loh, asam lambung tapi mungkin sudah ada luka ya, sampai terasa sampai ke pinggang. Ini yang seperti ini banyak loh Pak. Banyak, tapi bisa sembuh nggak? Bisa. Bisa sembuh dan itu masih sebatas luka-luka di area lambung ke atas. Dok, kalau efek moonfish dan kenaikan berat badan karena dexamethasone bisa hilang nggak dok? Bisa, kalau obatmu dikurangi, insya Allah bisa membaik. Dokter, apakah gastritis itu bikin perut sering lapar? Yes, betul. Bisa bikin sering lapar atau mudah kenyang. Kebalikannya. Karena hormon ghrelin itu dihasilkan di perut, hormon lapar. Dan hormon ghrelin akan memberikan feedback atau memberikan kalau hormon ghrelin keluar, hormon leptinnya masuk. Kalau hormon ghrelin yang masuk, hormon leptinnya keluar. Nah, ini sering mengkode hormon ghrelin dan hormon leptin ini akan saling isinya apa ya? Feedback, bukan timbal balik gitu loh. Kalau ini banyak, ini akan rendah. Kalau ini banyak, ini akan rendah. Lapar dan kenyang akan saling seimbang gitu. Dan itu sangat dipengaruhi tentu oleh kesehatan lambung, karena yang membuat hormon ghrelin adalah lambung. Pagi dok, kalau sering keluarin angin, gampang perut masuk angin. Nah, itu jelas biasanya gejala hati lemah. Kalau masih masuk angin tuh hatinya lemah. Dicek dulu, ada batu umpet juga, hatinya lemah. Ini masih ringan, gunakan temulawak kunyit. Silahkan cek di seri Switi saya, ramuan untuk asam lambung, insya Allah akan baik. Dokter, kalau hepatitis B apa obatnya Bu Dok? Tadi yang saya sebutkan, temu kunyit dan gunakan ramuan asam lambung, ada di seri Switi saya, diklik gratis, ada di profil, ada di highlight. Kalau ingin yang lebih komplit, gunakan di Mas Kawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Dok, saya itu asam lambung dari diagnosanya dokter umum, belum pernah endus. Nggak usah segera lakukan pengobatan untuk asam lambungnya. Tapi kalau menurut saya Ibu Eka tadi kayaknya udah gejala radang usus ya, karena udah sakit ke panggul, udah sakit ke paha ya kalau nggak salah. Jadi sebetulnya dokter itu bayangkan kalau dia letaknya di pedalaman, nggak mungkin kan semua diperiksa. Dari gejalanya udah kelihatan kok apakah Anda terkena radang usus atau sakit asam lambung. Jadi segera obati supaya tuntas dan tidak menjalar ke mana-mana. Dok, gastritis bisa pemulihan sembuhnya bisa cepat. Gastritis kalau di tempat kami, bismillah ya, targetnya 1 bulan baik, 3 bulan tuntas. Insya Allah bisa membaik. Cuma biasanya kalau ada yang H. pylori dan sudah melakukan eradikasi pemakaian antibiotik selama 2 minggu, biasanya gejalanya akan lebih lama lagi, biasanya. Tetapi kalau belum menggunakan antibiotik dan apalagi tidak ada H. pylorinya ya, tidak ada H. pylori dan tidak menggunakan antibiotik 2 minggu, biasanya akan cepat membaik. Dok, susu kedelai boleh diminum pagi penderita gastritis dan penyakit nyium? Saya Amel, boleh banget, asal bikin sendiri Bu El. Izin nyimak ya Bu Dok, silakan. Siap rokok berat dokter, kadang sesak. Solusinya, lepaskan rokokmu dan regenerasi paru-parumu. Gunakan dengan ramuan mengkudu. Saya mau konsul, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini. Thank you. Semoga jawaban saya tadi memberikan memberikan jawaban untuk kalian semua. Sekarang saatnya ganti dengan Mas Herdi. Mas Herdi. Dok, Uus bidan tapi nggak bisa ngobati diri sendiri. Oh, Bu Uus nggak apa-apa, biasa itu. Silahkan sering-sering bergabung di live saya. Semoga live ini bisa menginspirasi siapa saja untuk mengobati diri sendiri ataupun mengobati orang lain. Gitu ya Bu Uus. Yuk, hubungi admin supaya kita bisa ngobrol banyak Bu Uus. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi Bu Uus. Semangat ya, pasti bisa sembuh. Oke dok, Pak Kennedy terima kasih, Ibu Toyi, Ibu Sulistiani. Yuk Mas Edi, silahkan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Ini akan aku cek satu-satu siapa aja nih yang hadir di sini. Terima kasih buat
Ibu Tasya, Ibu Momi, Ibu Anita, Ibu Eka, Ibu Rina, Ibu Neng ini Sagitarius, Ibu Vida, Ibu Uus, Ibu Susanti, Ibu Raudik, Kurnia Wibawa, Nurhayati, Salim, Apriani, Wayan, Swasden. Oke teman-teman, nanti aku akan hadir sore lagi insya Allah. Nanti Ibu Us terima kasih ya untuk gift-nya. Hanya Tuhan yang bisa membalas. Saya hanya bisa berharap semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke, terima kasih untuk gift-nya dan thank you untuk kalian sudah like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan nanti aku akan hadir lagi sekitar, kalau aku sempet ya, aku akan hadir di jam sekitar 13.30. Nanti aku akan coba hadir kembali. Dan sementara ini digantikan dulu oleh Mas Hedi, Mas. Nanti Mas Hedi akan nerangin apa itu 5 sekawan, bagaimana kalian bisa mendapatkan 5 sekawan, bagaimana klik keranjang kuning. Dan kalau kalian ingin mendapatkan untuk vouchernya, silahkan ke live saya di sebelah. Silahkan ikuti, atau mau klik keranjang kuning juga boleh banget. Oke gitu ya teman-teman. Ayo Mas Hedi. Sambil menunggu kedatangan Mas Hedi, aku akan baca beberapa testimoni. Mas Hedi udah siap? Testimoni juga